Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, kali ini kami ingin berbagi informasi yang mungkin sebagian kaum muslimin belum mengetahuinya, dan yang mana informasi tersebut datangnya dari ulama Ahlus Sunnah tentang bagaimana terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, yang mana hal tersebut telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang ditaklik oleh Az-Zahabi jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan kedua tahun 2002 halaman 151 sampai 152. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia berkata sampai kalimat Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Turab," yaitu julukan Ali bin Abi Thalib, "maukah aku ceritakan pada kalian tentang dua manusia yang paling celaka?" Kami menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Uhaimir Tamud yang menyembelih unta, yaitu unta Nabi Soleh alaihissalam, dan orang yang memukulmu wahai Ali di sini, yaitu di kepala, hingga darah membasahi ini, yaitu janggut." Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Muslim, namun keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim. Inilah riwayat yang menunjukkan akan kesyahidan Ali bin Abi Thalib yang sudah disabdakan oleh Nabi jauh-jauh hari, dan begitu dahsyatnya gelar yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi kepada pembunuh Ali, yaitu manusia yang paling celaka. Sehingga dalam kesempatan lain Rasulullah pun pernah bersabda tentang apa yang akan dialami oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim jilid 3 halaman 153. Diriwayatkan dari Hayyan al-Asadi, aku mendengar Ali mengatakan, Rasulullah berkata padaku, sesungguhnya umat ini akan mengkhianatimu sepeninggalku, dan engkau hidup di atas agamaku, dan engkau akan berperang di atas sunnahku. Barang siapa yang mencintaimu berarti mencintaiku, dan barang siapa yang membencimu berarti membenciku. Sesungguhnya ini akan dilumuri dari ini, yang dimaksud adalah janggutnya akan dilumuri darah dari kepalanya. Al-Hakim berkata, sahih. Az-Zahabi berkata dalam kitabnya Talkhis, sahih. Riwayat ini sangat jelas bahwa Rasulullah telah mengetahui akan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi menegaskan bahwa Ali akan terbunuh di atas agamanya. Namun anehnya masih ada orang yang mengagumi pembunuh Ali, bahkan menciptakan syair yang isinya pujian-pujian untuknya. Kami mohon pemirsa untuk memperhatikan baik-baik siapakah sosok pembunuh Ali bin Abi Thalib tersebut. Dalam kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah halaman 592, Az-Zahabi berkata, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, seorang Khawarij, tidak layak mengambil riwayat darinya. Aku juga tidak menganggap adanya riwayat darinya. Dia seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah. Kami tegaskan, seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah, sampai kalimat, dan dialah pembunuh Amirul Mukminin Ali. Ternyata ibadah dan ketaatan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Muljam tidak ada manfaatnya, karena Rasulullah yang telah menyatakan bahwa pembunuh Ali adalah orang yang paling celaka. Sekaligus merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa ibadah yang disertai dengan kebencian kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah akan membuahkan hasil seperti debu yang berterbangan. Sekarang mari kita simak bagaimana kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Al-Imamah was Siyasah karya Ibn Qutaibah jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Adwa cetakan pertama tahun 1990 halaman 179 sampai 180. Ibn Qutaibah berkata, kisah terbunuhnya Ali alaihissalam. Al-Madaini berkata, sekelompok Khawarij melaksanakan haji pada tahun 39 Hijriah. Di saat itu Gubernur Ali dan Muawiyah berselisih paham, maka manusia menunjuk juru damai, yaitu Syabib bin Utsman. Sampai
kalimat, lalu berkata Abdurrahman bin Muljam, laknat Allah atasnya, aku akan membunuh Ali. Dan berkata Al-Hajjaj bin Abdullah As-Sarimi, aku akan membunuh Muawiyah. Sampai kalimat, setelah itu kelompok Khawarij tersebut membuat perjanjian, lalu melaksanakan umroh di bulan Rajab. Mereka bersepakat satu hari yang mana di sana akan terjadi pembunuhan Ali, Muawiyah, dan Amr. Kemudian setiap orang dari mereka menempuh perjalanannya, yang mana Ibn Muljam menuju kota Kufah dan menyembunyikan tujuannya, yaitu membunuh Imam Ali. Di sana dia menikahi seorang perempuan yang bernama Qatam binti Alqamah. Perempuan tersebut juga seorang Khawarij, yang mana Ali telah membunuh saudaranya di perang Nahrawan. Karena itu dia bersedia dinikahi dengan syarat membunuh Ali. Sampai kalimat, ketika Ali keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh di hari Jumat di malam ke-20 Ramadan di tahun 40 Hijriah, saat beliau sedang sholat, Abdurrahman bin Muljam melompat seraya berkata, hukum hanya milik Allah, bukan milik engkau wahai Ali. Setelah itu dia memukul kepala Ali dengan pedang. Ali pun berkata, sungguh aku telah menang demi Tuhan pemelihara Ka'bah. Jangan kalian biarkan dia kabur. Maka manusia pun mengikatnya dan menahannya. Riwayat yang sama juga terdapat dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat karya As-Safadi jilid 18 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2000, halaman 173. Riwayat yang sama. Bahkan seorang yang mulia ini justru menyambut dan menanti datangnya kesyahidan yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam kitab Samtun Nujum karya Al-Asimi jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 17. Al-Asimi berkata, beliau radhiyallahu anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib, tak kalah di bulan Ramadan yang mana dia terbunuh di sana. Pada malam hari berbuka puasa di rumah Al-Hasan, terkadang di rumah Al-Husain, terkadang di rumah Abdullah bin Ja'far, dan makan tidak lebih dari 3 suap. Beliau berkata, aku lebih senang berjumpa dengan Allah dalam keadaan lapar atau perut kosong. Ketika tiba di hari akan terbunuh, di pagi hari beliau selalu melihat ke arah langit dan berkata, demi Allah, aku tidaklah berdusta dan tidak didustai. Sungguh malam ini seperti yang telah dijanjikan. Ketika beliau keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid, angsa-angsa teriak di hadapannya. Orang-orang pun mengusirnya. Namun beliau berkata, biarkanlah karena mereka sedang meratap. Beliau pun pergi untuk sholat dari pintu rumah. Syabib menyergap beliau untuk memukulnya, namun meleset. Kemudian Ibn Muljam memukul beliau tepat di tanduk kepalanya. Seraya berkata, yaitu Ibn Muljam, wahai Ali, hukum hanya milik Allah dan bukan milikmu serta para sahabatmu. Ali berkata, sungguh aku telah menang demi Tuhan pemelihara Ka'bah. Riwayat yang sama tercantum dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Usdul Ghabah karya Ibn Athir yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm, cetakan pertama tahun 2012, halaman 886. Riwayat yang sama. Pada halaman 884, telah mengabarkan kepada kami Zaid bin Ali dari Ubaidillah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Katsir dari ayahnya yang berkata, Ali, yaitu bin Abi Thalib, keluar untuk melaksanakan sholat subuh, lalu angsa menghadap kepadanya dan berteriak di hadapan wajahnya. Maka kami mulai mengusirnya darinya. Maka beliau berkata, biarkan mereka, karena sesungguhnya mereka akan meratap, yaitu di saat Imam Ali syahid. Beliau pun tetap berjalan, maka benar, yaitu terjadi. Mari kita simak apa komentar Ibn Athir sebagai ulama Ahlus Sunnah. Ibn Athir berkata, dan hal ini menunjukkan bahwa beliau, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, mengetahui tahun, bulan, dan malam di mana beliau akan terbunuh di saat itu. Wallahu a'lam.
Inilah kemuliaan yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib, sekalipun tentang kematiannya telah disabdakan oleh manusia termulia dan teragung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat lebih mengenal sosok mulia Ali bin Abi Thalib yang selalu dikucilkan dan ditutup-tutupi keutamaannya oleh kelompok pembenci beliau. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Khalifah Amirul Mukminin, dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang Kristen, Yahudi, Majusi? Bukan, orang Islam. Oh ya, orang Islam itu tatonya depan belakang gambar ular, gambar buaya, gambar kalajengking, anting-antingnya besar, kalungnya besar, hitam gelangnya. Bukan, rambutnya panjang itu. Enggak. Yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman bin Muljam, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Setiap hari puasa, setiap malam tahajud, hafal Quran.